Luhut dalam dugaan korupsi pengadaan laptop 9,9 rupiah triliun, bagaimana keterlibatannya? Luhut diduga terlibat korupsi proyek pengadaan laptop di Kemendikbudristek senilai 9,9 triliun. Koar-koar soal laptop buatan dalam negeri begitu diberi proyek langsung diam. Ya gimana ya? Kalau kita punya anjing, ngegonggong, terus dikasih tulang, pasti diam, bener nggak? Dan ini salah satu manusia yang bilang kalau mengkritik dia harusnya pergi dari Indonesia, silahkan keluar negeri. Opung kemarin udah sakit, masih nggak mau berbenah diri, nggak mau introspeksi diri, nggak mau bertobat ya. Anda merupakan salah satu menteri kebanggaan Jokowi dan sekarang lanjut menjadi kebanggaannya di era Prabowo. Sehat-sehat ya Opung, biar bisa menikmati uang rakyat lebih banyak lagi. Budristek periode 2019 sampai 2022 yang katanya ingin memajukan pendidikan teknologi, tapi yang maju kantong pribadi oknum-oknum nakal yang suka main tender. Kalau penonton mentok-mentok main Tinder. Ketipu lagi. Ketipu sama fotonya. Nggak kapok-kapok. Bukannya berjuang untuk anak-anak bisa belajar demi masa depan cerah, tapi ini tentang orang dewasa yang belajar cari celah. Bisa aja saya. Mungkin begitu katanya. Kasusnya pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. 9,9 T. Kalau dibeliin parfum bisa mengharumkan nama baik itu. Tapi ini buat laptop Chromebook yang nyalainnya aja harus nunggu kuota gratisan dari Kemendikbudristek. Modusnya pun manis kayak kata-kata manis gebetan yang mau minjem uang. Sayang, kamu jangan keseringan ngaca ya. Kenapa sayang? Takutnya kamu diabetes, manis banget soalnya. Cuma gini sayang, gimana ya ngomongnya ya? Ini ada skin Mobile Legends terbaru, Nana. Tahu nggak Nana? Ada 2 juta nggak? 200.000 juga nggak apa-apa deh. Kementerian Pendidikan di era Nadiem Makarim diduga melakukan korupsi mencapai 9,9 triliun dalam kasus pengadaan laptop. Kok bisa sampai 9,9 triliun? Dan ini di era Pak Nadiem? Iya benar banget. Jadi Kejaksaan Agung baru-baru ini nemuin ada tindak pidana korupsi sebesar 9,9 triliun. Ini proyek gede banget. Uang sekitar 3,58 triliun itu anggaran satuan pendidikan. Sisanya 6,399 triliun itu dana alokasi khusus. Proyek ini dijalankan di tahun 2019, 2022, dan 2023. Nah, proyek ini namanya adalah program digitalisasi pendidikan. Pokoknya tujuannya biar sekolah-sekolah itu pakai teknologi maju gitu deh. Akhirnya mereka ngadain jutaan laptop jenis Chromebook. Jadi laptop ini nggak berfungsi? Berfungsi sih, tapi lebih ke nggak berguna. Karena Kemendikbudristek itu pernah uji coba sekitar 1000 jenis laptop ini, tapi nggak efektif. Apalagi banyak daerah di Indonesia yang susah sinyal. Disinilah Kejagung mencium pasti ada rekayasa biar vendor yang jual Chromebook bisa diajak sekongkol. Jadi begini ceritanya begini. Awalnya mau pengadaan beli laptop ber-OS Windows, mendadak diubah jadi Chromebook. Itu sama aja kayak janjian mau nonton bioskop, malah nonton Netflix di kosan. Mana nggak ada berondong jagung, popcorn, cuma air putih dari keran lagi. Dan harga laptopnya 10 juta rupiah 1 biji. Ini kan jadi ibarat kayak bilang ke emak minta laptop spek dewa biar bisa kerja sambil kuliah. Tapi yang dibeli laptop second, buka Microsoft Word aja ngeheng. Sisa duitnya buat party, di Senopati, Velocity. Udah, bosen. Kejaksaan Agung turun tangan ngebongkar modus kerja sama jahat dalam proyek ini. Dari dokumen yang dipaksain sampai tekanan ke tim teknis buat milih Chromebook. Padahal sudah tahu kalau Chromebook tidak cocok untuk daerah yang jaringannya masih lemot. Ya kayak ngeyel nikah sama orang yang red flag. Ujung-ujungnya sedih, update story, captionnya di depan baik, di belakang munafik, dasar iblis so asik. Padahal yang kita mau anak-anak pegang laptop buat belajar.
Tapi yang didapat proyek fantasi dengan laptop online di daerah yang sinyal aja masih nunggu izin. Padahal data Kemendikbudristek masih 43% sekolah yang belum punya internet. Tapi malah dipaksa pakai Chromebook yang wajib connect internet. Bukannya transformasi digital, malah jadi dagelan kebijakan berbiaya mahal. Yang lebih bikin geleng-geleng itu ngangguk-ngangguk dong. Geleng-geleng kan begini. Dua staf khusus mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, juga ikut diperiksa. Nama-namanya Juristan dan Fiona. Kayak duo aktor drama Korea, tapi beraninya bukan nangis atau marah-marah, tapi nipu anggaran negara. Apartemen mereka juga udah digeledah sama kejaksaan, barang-barang diambil, termasuk laptopnya. Nah, yang paling menegangkan, kejaksaan bilang mungkin aja Nadiem Makarim nyusul diperiksa. Ya, mungkin aja, kita nggak tahu. Kita tunggu aja sequelnya nanti seperti apa. Dulu kita berharap bos startup masuk ke pemerintahan bisa bawa perubahan. Tapi kok sekarang malah diduga bawa mindset hacking anggaran. Duit triliunan dilempar ke proyek digitalisasi. Tapi yang di-download justru kasus dugaan korupsi. Intinya yang dikorupsi itu bukan cuma uang negara, tapi juga masa depan anak-anak kita. Karena generasi emas butuh laptop cerdas, bukan laptop murah jadi mahal karena dikoordinir orang-orang kurang waras. Di dunia pendidikan, OS terbaik itu bukan operating system Windows atau Chromebook, tapi OS orang sehat. Yang pikirannya jernih, niatnya bersih, dan recycle bin hatinya nggak nyimpen file korupsi. Ya kalau makin kecil kan karena pencegahan bagus kan penindakan jadi berkurang. Jadi jangan drama-drama saja yang mesti dilihat. Saya ingin pencerahan saja kepada teman-teman sekalian, supaya kita melihat masalah itu holistik. Jadi jangan didramatisir. Nah, digitalisasi menurut saya kunci. Pemberantasan, pengurangan korupsi. Bilang habis korupsi itu bohong, nanti kau di surga aja. Tapi korupsi itu menurun signifikan, yes, dengan digitalisasi. Jadi kita persepsi, jangan kita ini sok paling bersih aja di dunia ini. Jangan, biasa-biasa aja. Nah, kalau perfect, nggak ada akan bisa perfect. Tapi bahwa kita melakukan perbaikan, membangun satu sistem yang baik, dengan memberikan contoh sebagai pemimpin, saya kira itu bisa kita lakukan. Kalau kita lihat laptop produksi dalam negeri, ada yang sudah dibuat oleh ITB, ITS, UGM, bekerjasama dengan TIK Industri dalam negeri untuk membentuk konsorsium dalam memproduksi tablet laptop merah putih dengan merek Dikti Edu. Jadi saya kira ini dengan zamannya Pak Menteri Nadiem, elok kalau ini sudah mulai bisa diluncurkan. Karena dengan jumlah pembelian tadi 17 triliun selama berapa tahun, saya kira sudah bisa dibangun industri sendiri. Industri wajib melakukan offset agreement untuk meningkatkan R&D dengan mengikutsertakan vokasi dan pendidikan tinggi yang dituangkan dalam kontrak pemasaran. Pemerintah tengah berupaya membangkitkan industri TIK dalam negeri melalui berbagai program, antara lain penyediaan akses pasar, penyerapan PDN melalui pengadaan barang jasa pemerintah, peningkatan kapasitas TEDM, bekerjasama dengan sekolah vokasi, perguruan tinggi dan industri, serta akses permodalan. Saat ini, pemerintah menyediakan fasilitas sertifikasi TKDN gratis bagi produk yang memiliki proyeksi nilai TKDN di atas 25%. Dengan maksimal 8 jenis produk per industri menggunakan dana PEN dengan total 112 miliar. Ya, ini cukup lama, dari 2021 ke 2025 ya, baru dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Jadi ini masih jadi pertanyaan besar, karena sebelumnya di sosial media itu beredar kabar bahwa Zirex mendapatkan kontrak Kemendikbudristek setelah sahamnya diakuisisi oleh Luhut Binsar Panjaitan. Tapi kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, terlibat atau tidak. Mas Zainur, hingga saat ini Kejagung belum menyebut mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam proses penyidikan kasus ini. Nadiem pun belum buka suara ya. Tapi meski sudah tidak menjabat lagi sebagai menteri, seberapa besar peluang nama Nadiem Makarim ikut terseret dalam kasus ini menurut analisa Anda? Apakah Nadiem Makarim menjadi tokoh kunci dalam kasus ini? Ya tentu sebuah kebijakan besar seperti ini di kementerian, penanggung jawab utamanya adalah menteri gitu ya. Nah tetapi kan dalam konteks korupsinya, apakah menterinya terlibat atau tidak, itu nanti harus dilihat dari seberapa besar
seberapa besar peran dari yang bersangkutan. Apakah ada peran yang signifikan mengakibatkan korupsi itu terjadi? Kalau soal ada atau tidaknya korupsi, penyidik sudah hakul yakin sehingga naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tetapi siapa saja yang melakukan itu yang kemudian nanti kita harus tunggu. Nah, kalau tadi ditanyakan, ini Nadiem kira-kira akan ikut terjerat atau tidak? Ya kalau dilihat dari indikasinya, yang pertama Nadiem adalah seorang menteri yang tentu sebagai penanggung jawab utama dari program ini. Yang kedua adalah yang saat ini sudah digeledah adalah staf khusus dari Nadiem. Maka minimal Nadiem ini adalah pihak yang akan ikut diperiksa gitu ya. Akan diperiksa mengenai bagaimana kebijakan pengadaan Chromebook ini dulu dilakukan. Dan saya percaya bahwa seorang menteri tentu memiliki pengetahuan yang jauh lebih lengkap. Kenapa? Karena kan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan penting dan strategis itu diambil oleh menteri. Siap-siap loh, orang-orang mulia akan masuk penjara. Siap-siap loh, ya siap-siap di situ. Nanti ya kita tunggu aja begitu kan ya. Padahal Pak Luhut sudah menegaskan bahwa bakal membasmi importir laptop untuk pendidikan. Nah, pada waktu itu kita lihat saja Pak Luhut ini sebagai menteri kemaritiman dan investasi begitu kan ya, menegaskan bakal membasmi oknum ya importir laptop yang bermain dalam pengadaan laptop untuk pendidikan itu begitu. Menurutnya impor ya laptop seharusnya tidak perlu ketika kapasitas di dalam negeri mumpung masih memproduksi ya sebanyak-banyaknya dan bahkan speknya serupa, artinya sama begitu. Wah, ini nampaknya begitu. Apakah ini ada kaitannya dengan Luhut yang kemudian akan memberikan statement tegas begitu kan ya, atau bagaimana? Kita tunggu saja begitu. Ini akan seru begitu. Satu persatu kalau ini ditangkap, satu persatu kalau ini begitu kan sudah jadi tersangka, dia akan bernyanyi di sana, karena ini yang tidak mungkin akan didapatkan 9,9 juta. Kalau ya anggaplah 10 juta begitu, 10 triliun begitu kan, 9,9 triliun. Lalu kemudian dengan spek dengan harga 2,6 juta, maka kemudian yang bermain di situ tidak mungkin 1 orang 2 orang. Ya kurang lebih minimal 10 orang lah begitu kan. Ya itu uang gede, Bos. Itu banyak begitu kan. Inilah yang akan terjadi di kementerian-kementerian. Kalau bisa di Presiden Prabowo ini telusuri semua, mulai menteri pendidikan, menteri pertanian, menteri yang lain begitu kan ya, silahkan begitu. Siapa tahu ada nuansa-nuansa seperti itu, Bos ya. Dugaan tindak pidana korupsi pada Kemendikbudristek ya, dalam pengadaan digitalisasi pendidikan tahun 2019-2023. Nah, bagaimana kasus posisi singkatnya? Jadi dalam perkara ini diduga ada persekongkolan atau permufakatan jahat ya dari berbagai pihak dengan cara apa? Mengarahkan kepada tim teknis agar membuat kajian ya, teknis terkait pengadaan peralatan TIK. Ini terkait dengan teknologi pendidikan ya. Nah, supaya apa? Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis pada operating system Chromebook, berbasis Chromebook. Padahal itu dilakukan bukan menjadi kebutuhan pada saat itu. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau tidak salah di tahun 2019 sudah dilakukan uji coba terhadap penerapan Chromebook itu terhadap 1000 unit, itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena kita tahu bahwa dia berbasis internet, sementara di Indonesia ya internetnya itu belum semua sama ya, bahkan ke daerah-daerah. Nah, sehingga diduga bahwa ada persekongkolan di situ, karena di tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan uji coba. Sesungguhnya penggunaan Chromebook itu
kurang tepat. Nah, dari sisi anggaran bahwa diketahui ada 9,9 triliun lebih, ini hampir 10 triliun, yang terdiri dari 3,582 triliun itu terkait dengan dana di satuan pendidikan, dan sekitar 6,399 triliun itu melalui dana alokasi khusus. Itu kalau saya ikuti beritanya terjadi pada masa Mas Nadiem sebagai menteri pada waktu itu, dan peristiwanya kan sebenarnya juga terjadi di awal-awal kepemimpinan beliau ya, dan itu sudah tidak ada hubungan dengan apa yang kami selenggarakan sekarang ini. Karena itu maka terkait dengan apa yang diungkap oleh Kejaksaan Agung, tentu kami menghormati semua proses hukum yang berjalan, dan kami tentu berharap agar Kejaksaan Agung menegakkan hukum secara adil dan objektif sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian. Mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, menyoroti dugaan terlibatnya ex-menteri koordinator bidang kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus korupsi. Dalam cuitannya di X @Sianiparismon, ia menyebut para menteri di era Presiden ke-7 Joko Widodo Jokowi sangat kacau. Nama Luhut ikut disenggol di korupsi laptop 9,9 rupiah triliun, betulkah terlibat? Kacau benar nih di hard Jokowi, tulis Rismon dilansir X, Selasa tanggal 3 Juni tahun 2025. Menanggapi tulisan Rismon, banyak warganet yang aktif di sosial media X membahas kembali tentang keterlibatan Luhut dalam pengadaan laptop tersebut. Salah satu media yang mengangkat keterlibatan Luhut yakni pada Juli tahun 2021, yang diterbitkan oleh rm.id_Rakyat Merdeka. Di mana pengadaan laptop 17 triliun. Nadiem secara terbuka dikawal oleh Luhut. Saat itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim lagi punya proyek jumbo. Yakni, pengadaan laptop senilai 17,42 triliun rupiah. Namun ex-bos Gojek itu, tidak sendiri. Dia dikawal Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut dan Nadiem menggelar konferensi pers bareng membahas soal ini pada Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021. Selain itu, ada juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah LKPP, Roni Dwi Susanto. Tema konferensinya, peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada sektor pendidikan. Konferensi ini dipandu oleh Kepala Biro Komunikasi Kemenko Marves Andreas Dipipatria secara virtual. Menko Luhut yang dapat giliran bicara pertama. Mula-mula, ia mengaku sudah tektokan selama beberapa bulan dengan Menteri Nadiem dan Menteri Agus terkait pengadaan laptop ini. Luhut melontarkan masalah utama dari belanja pemerintah selama ini, di mana masih lebih doyan belanja produk impor daripada produk dalam negeri PDN. Khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi TIK, sehingga belanja PDN jadi lebih rendah ketimbang produk impor. Padahal kita bisa produksi sendiri. Jadi harus dibasmi orang-orang yang masih bermain-main di sini, tegas Luhut. Untuk itulah proyek laptop 17 triliun rupiah ini didorong. Dengan syarat, menggunakan produk dalam negeri. Anggaran sebanyak itu dialokasikan hingga tahun 2024 mendatang. Produsen laptop dalam negeri akan diberikan sejumlah kemudahan. Mulai dari menyediakan akses pasar, modal, peningkatan kapasitas SDM, hingga fasilitas sertifikasi tingkat komponen dalam negeri TKDN gratis. Biayanya diambil dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional PEN, sebesar 112 miliar rupiah. Dengan syarat, produk yang hendak disertifikasi punya proyeksi nilai TKDN di atas 25%, dengan maksimal 8 jenis produk per industri. Sementara itu, kasus korupsi yang baru-baru ini, di mana Kejaksaan Agung Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi laptop senilai 9,9 triliun rupiah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek di era Menteri Nadiem Makarim. Kejaksaan Agung atau Kejagung tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun di Kementerian dan Kebudayaan atau Kemendikbud periode tahun 2019 sampai tahun 2023.
Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Harley Siregar membeberkan modus yang digunakan para terduga pelaku agar proyek ini dapat terrealisasi. Harley menuturkan ada pemufakatan jahat berbagai pihak dengan membuat kajian terkait pengadaan laptop di sektor pendidikan. Dia mengatakan pihak-pihak tersebut mengarahkan agar tim teknis menggunakan laptop berbasis operating system atau OS Chromebook. Hal ini diungkapkan Harley kepada awak media di kantor Kejak Agung Jakarta pada tanggal 26 Mei. Harley mengungkapkan padahal laptop jenis tersebut tidak dibutuhkan pada saat ini. Pasalnya pada tahun 2019 penggunaan laptop cerbuk sudah terbukti tidak efektif lantaran persebaran jaringan internal di Indonesia belum merata. Ia lantas merinci terkait nominal korupsi yang mencapai 9,9 triliun rupiah tersebut di mana sebesar 3,58 triliun di Satuan Pendidikan Kemendikbud, sementara sekitar 6,99 triliun rupiah melalui dana operasi khusus atau DAK. Harley menuturkan pada Rabu, tanggal 21 Mei lalu penyidik Kejagung telah naik ke penyidikan dan sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Dia mengungkapkan ada 2 lokasi yang sudah digeledah terkait kasus mega korupsi ini, yaitu di apartemen Kuningan di PL serta apartemen Ciputra Waktu. Harley menuturkan apartemen yang digeledah itu adalah milik dari pegawai Kemendikbud. Namun dia masih enggan untuk membeberkan identitas dari pegawai tersebut. Penyelidik kata Harry sudah menyita berbagai dokumen dan barang bukti elektronik setelah melakukan penggeledahan tersebut. Ketika ditanya apakah Kejagung juga menyelidiki terkait dugaan korupsi di Kemendikbud soal pemberian kuota internet di masa pandemi COVID-19, Harley menuturkan masih akan melakukan pengecekan soal nomenklatur program tersebut. Kenapa ini terjadi? Jujur sama diri kita sendiri. Anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak? Jangan kalau dikurangin kita sedih, tapi waktu dikasih banyak kita tidak menggunakannya dengan baik. Kenapa saya mengatakan tidak melakukannya dengan baik? Karena sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah, baik transfer daerah, itu banyak persoalan. Mau masalah guru, sampai sekarang guru P3K yang sudah lolos P3K sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Saya salah kasih contoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi, kita lihat lagi dana-dana PIP. Nah, makanya kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar. Karena apa, kami ini Dewan, kami sudah bilang setiap rapat banyak persoalan. Lakukan pengawasan, laporkan kepada kami. Tapi kami tidak pernah didengar. Ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot. Bahkan kami anggota pemangku kepentingan mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas. Jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud, orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Anda mengeluarkan Perseksjen yang dimana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang operator sekolah itu diperhatikan karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu.
Nah, kementerian juga, jadi kalau mau lakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Pak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk sekian kalinya, karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh Dikbud atau oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden, harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon satu yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan, Anda mungkin sebentar lagi habis, atau Anda lanjut, saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini, apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali, kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan, bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih itu adanya di Dapodik sekolah. Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud, biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyatkah atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin persekjen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persekjen, tidak pikir masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas, tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa dapat jawabannya. Kalau Anda hanya turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat, turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong. Nama ada, SK ada, uang nol. Sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun, karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri.